kita ketemu lagi nih. Pada video kali ini aku sekarang ada di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Aku akan melakukan perjalanan menuju ke timur naik kereta api yang saat ini menjadi rajanya kereta api di Indonesia dan juga raja tarifnya, teman-teman. Tarifnya itu paling mahal di Indonesia, hampir kurang dikit lagi udah mau 900 sampai 1 juta rupiah, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi. Nah, aku belinya ini kebetulan kemarin aku dapat tiket promo dari KAI, kalau nggak salah pas promo Imlek kalau nggak salah ya. Harganya itu semua eksekutif 200.000, semua bisnis 150 dan semua ekonomi 100.000, teman-teman. Beli tiket ini harganya cuma 200.000 aja full trip dari Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi. Tapi keberangkatan masih sekitar nanti jam 8.20, ini masih jam 6. Ini sekarang cuaca di Gambir mendung gini dan aku baru saja datang dari timur naik bis ke sini karena ini masih kucel banget. Jadi aku mau cari tempat mandi karena di sini tuh ada tempat mandi berbayar yang bisa kita akses gitu. Tapi harganya cukup mahal sih. Tapi nggak apa-apa, yang penting badan kita wangi, seger dan fresh lagi. Oke, sekarang kita cari dulu. Yuk. Ini sekarang aku ada di hall utamanya Stasiun Gambir, dan untuk menuju ke tempat mandinya itu kita harus menuju ke baliknya sini, teman-teman, di Hotel Rail Transit kalau nggak salah. Namanya Hotel Rail Transit apa Rail Suite apa itu loh yang dikelola sama KA Wisata. Dari sini kita naik ke atas, ada Hokben, ada Solaria, ke sana ke Hotel Transit Suite Gambir, Rail Transit Suite Gambir. Tempatnya ada di sana. Kita nanti ngomong ke resepsionisnya mau mandi gitu. Untuk mandinya itu antri, teman-teman. Aku dapat antrian nomor 10 dan bayarnya itu Rp70.000 di Hotel Rail Transit Suite Gambir. Di sini itu selain tempat mandi juga hotel transit. Jadi misalkan teman-teman itu punya jadwal pagi dari sini, takut ketinggalan kereta karena tempatnya di Jakarta Pusat, bisa nginep di sini. Harganya untuk hotel start from 295 kalau bentuk kamar, dan bentuknya pot itu mulai dari 175. Untuk locker mulai dari 6.000. Mas, permisi Mas ya, lihat. Nah, ini untuk kamarnya. Semuanya 4 jam, 8 jam, 12 jam, 1 hari. Single segini sampai harga paling tingginya ini 670. Untuk yang pot per 6 jam 125, untuk 1 hari 175. Untuk locker ini 6.000 itu per apa, Mas? 6.000 per 2 jam. Per 2 jam. Selanjutnya berlaku kelipatan. Kita ada kelipatan 2 jam. Oh, di sini. 4 jam dan 24 jam. Kalau untuk yang locker kecil 2 jamnya 6.000, locker besarnya per 2 jam 10.000. Oh gitu, siap. Terus ini teman-teman gambarnya, dan nanti aku insert gambar-gambar tentang pot roomnya ini. Soalnya aku pernah nginep di sini nih. Terus yang 1 hari kita sudah termasuk sarapan untuk yang pot room maupun yang people. Oh, 1 hari. Iya. Oke. Terus juga kita dapat, misalkan kita shower ini kita dapat fasilitas di situ, Mas ya, kayak include kopi atau teh, bisa buat sepuasnya untuk kopi dan tehnya. Oke, siap. Makasih Mas ya. Itu Itu sekarang udah masuk antrian ke-9 dan habis ini antrian ke ini udah cukup mules nih. Pagi-pagi panggilan alam, teman-teman. Kita udah dipersilahkan. Oh, ada 4 ya? Ada 4, 2 cowok dan 2 cewek, teman-teman. Ini yang cowok, ada shower, ada hair dryer, cermin, terus ada lockernya di sini. Kunci. Oh, sekarang penggunaan shower ada 30 menit dan ini sandal, handuk dan lain sebagainya tidak boleh dibawa pulang. Oke teman-teman, ini udah selesai mandi, udah seger kembali. Ya walaupun ngeluarin duit 70.000 sih, tapi nggak apa-apa. Yang penting badan kita seger, fresh dan segar kembali untuk melakukan trip menuju ke Surabaya. Dan pada kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama nih. Lah, Mas Wisnu, dia itu hari ini mau kemana Mas? mau ke Surabaya juga. Surabaya juga, tapi beda keberangkatan. Dia naik Dharma Wangsa jam 8.55 dari Pasar Senen, sedangkan aku jam 8.20 dari sini.
dibela-belain loh datang ke Gambir duluan buat ngobrol. Kapan lagi ketemu di Adi Raya juga. Lah iya. Terakhir ketemu kita pas di Panorami. Di stasiun juga, gak sengaja. Iya. Ini juga gak sengaja teman-teman. Aku lihat story-nya Mas Wisnu loh. Oh di Istiqlal, jangan-jangan bareng satu kereta nih. Ternyata beda kereta. Tapi gak apa-apa. Yang penting bisa ketemu lagi. Bisa ketemu sambung seduluran Mas. Ya. Selamat jalan Mas Tito. Selamat jalan juga. Semoga Selamat sampai tujuan. selamat sampai tujuan. Tripnya menyenangkan. Siap. Udah ada di peron jalur nomor 2 stasiun Gambir dan ini kondisinya hujan di sini. Wah, agak deres ya. Ini adalah kereta api Argo Parahyangan dari Bandung dan akan balik lagi ke Bandung. Jadi kereta ini tuh tektok nyampe Gambir, puter kepala lokomotif itu copot, pindah pasang ke sana langsung balik lagi ke arah Bandung, teman-teman. Dan ini aku lagi nunggu kereta api Argo Bromo Anggrek kedatangan jam berapa ya? Keberangkatan 8.20, ini masih 8.52, setengah jam lagi kereta akan datang. Sebetulnya kemarin tuh aku ngincer tiketnya itu kereta api Argo Wilis pas promoan. Jadi kalau misalkan promoan gitu ya, itu kan belinya itu kayak lebaran. Jadi jam 00.00 pergantian hari itu langsung beli dan rebutan sistemnya. Kemarin tuh rencananya aku sama temanku Dibu itu mau naik Argo Wilis, tapi dia dapat atau nggak dapat. Dan akhirnya aku jadinya naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini, teman-teman. Nah, Argo Bromo Anggrek ini merupakan rajanya kereta api di Indonesia karena dia nomornya aja di KPK itu 1, 2, 3, 4. Ini kereta nomor 1 se-Indonesia dan juga tiketnya paling mahal. Kemarin atau sekitar sebelum Covid lah. Itu harga tiketnya kereta api atau tepatnya sebelum kenaikan BBM. Harga tiket kereta api termahal eksekutif itu dipegang oleh kereta api Gajayana dan itu bertahan lama banget. Terakhir sekitar 600-700 ribuan untuk Gajayana dan ini 600 sekian. Terus kemarin aku ngecek kereta api Argo Bromo Anggrek sekarang menjadi kereta eksekutif dengan tarif termahal, teman-teman, yaitu 825.000 dari Gambir menuju ke Surabaya ataupun sebaliknya. Gokil ya, harganya mahal banget tapi okupansinya rame banget. Gila, ini tambang uangnya kereta api ini. Dengan harga segitu kita cuman dapat kursi dan waktu tempuh yang menurutku lumayan cepat dari Jakarta ke Surabaya, dan itu naik turunnya di tengah kota, menempuh waktu kurang lebih sekitar 8 jam 10 menit dengan kecepatan konstan rata-rata 110 sampai 120 km per jam. Tapi untungnya aku dapatnya ini promo, nggak harga reguler, jadi aku cuma dapat harga Rp200.000 aja, teman-teman. Full trip dari sini sampai ke Surabaya. Ini adalah lokomotifnya kereta api Argo Parahyangan, CC 206 1382. Lokomotif terbanyaknya PT Kereta Api. Saat ini ada sejumlah 150 unit lokomotif CC 206 yang tersebar 100 unit di sini dan 50 unit di pulau seberang, tepatnya di Sumatera. Kenapa kok KAI seneng banget sama lokomotif itu? Karena lokomotif itu tuh unik, teman-teman. Juga bisa digunakan sebagai kereta penumpang gini, juga bisa digunakan sebagai kereta barang. Jadi di dalam kabinnya itu ada switch mode passenger atau mode freight. Kalau mode passenger nanti akan dilebihkan ke kecepatannya. Kalau di mode freight itu akan lebih ke torsi dan kekuatannya. Dan juga karena model kayak gini, misalkan kereta api Argo Anggrek lagi, kereta Argo Parahyangan gini, nyampe Gambir, tektok, muter lokomotif langsung ke sana. Dan sekarang kan ada aturan nggak boleh lokomotif nggak boleh berjalan mundur atau ujung panjang gitu ya. Dengan lokomotif double kabin kayak CC 206 gitu, jadi kita nggak KAI dalam operasionalnya nggak perlu muter lokomotif lagi, nggak perlu jalan ujung panjang,
karena di ujung ini udah ada kabinnya sendiri. Nah itu adalah keunggulan dari Lexus C206. Kenapa kok KAI cinta mati banget sama lokomotif C206? Jalur dengan antara masuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan stasiun Surabaya Satu. Jalur keberangkatan pada 28 pagi 20. Tujuan stasiun baru diberangkatkan kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jalur 2 masuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan stasiun Surabaya Kasatui. Jalur keberangkatan pada pukul 8:20 untuk kereta api Argo Bromo Anggrek kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri pada jalur 2. Oke teman-teman, ini dia interior dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Gak ada bedanya sih, cuman bedanya ini kayak ada apa, gambar-gambar kado Natal kemarin kayaknya nih. K1 tahun 2018, K1 2018 dan seatnya kayak gini bentuknya. Total ada 50 tempat duduk dengan single seatnya ada di nomor 1C dan 13B di sana. Nah untuk pengen misalkan teman-teman pengen yang depan itu nggak bisa, itu random. Misalkan pengen 1C tapi di belakang gitu kan, itu nggak bisa teman-teman. Jadi 50-50. Kadang 1C ini posisinya di depan sini, kadang posisinya di belakang pas kereta menghadap ke sana gitu. Untuk standar kereta kelas Argo ini ada bunga anggreknya teman-teman, bunga hidup nih. Pas kereta anggrek naik dapatnya bunganya anggrek. Untuk bangkunya ini reclining, bisa direbahin tanpa ada legress, tapi ada footrestnya di sini teman-teman. Bisa diatur levelnya. Nih, nah, diatur kayak gini ataupun dibalikin gini bisa. Di sini juga dilengkapi dengan colokan listrik di sini, terus ada kayak kantong gini, ada kantong buat sampah di sini teman-teman. Untuk tempat duduk ujung ya 13 CD sama 1 AB itu kita nggak dapat footrest gini. Dan ini ada apa kayak pengikatnya kursi roda gitu. Berarti kereta ini ramah disabilitas, good job. Cuman yo nggak ada footrestnya, tapi longgar sih. Misalkan ditaruh koper di sini tuh masih lega sih jarak kaki kita. 4 menit menuju keberangkatan. Ini di eksekutif 7, tempatku di eksekutif nomor 4. Kita sekarang ke sana ya. Langsung full seat cuy, gokil. Harga segitu mahalnya full seat loh. Dan ini kereta aku di 2D kalau nggak salah di sini berarti. Ini kereta api Argo Bromo Anggrek tepat diberangkatkan dari stasiun Gambir jam 8.20. Saat ini kondisi Jakarta Gambir lagi hujan teman-teman. Biasanya kalau berangkat siang itu cerah gitu. Terakhir aku berangkat dari stasiun ini tuh naik kereta panoramik, kondisi pas cerah. Ini pas mendung. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 8 jam 10 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemberhentian di stasiun Cirebon, Pekalongan, Semarang Tawang,
Bojonegoro dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Selama perjalanan, kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cipunagara, Jembatan Cimanuk, Jembatan Cisanggarung, panorama pantai Pelabuhan, dan Stasiun Brunggung. Demi kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bersama, mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker secara baik dan benar, melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan, serta dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Ini kita sekarang ngelewatin X Depo Jatinegara, teman-teman. Sekarang udah hampir rata dengan tanah, padahal ini dulu adalah depo terbesar yang ada di daerah Jakarta. Sekarang deponya digantikan oleh depo kereta dan depo lokomotif Cipinang. Dulu kenangan banget aku ketika sering kesini untuk hunting foto kereta, jauh-jauh dari Blitar, dari daerah kesini cuman untuk foto di tikungan yang dekatnya depo Jatinegara. seat. Biasanya aku milih seat itu kalau nggak seat single ya seat yang tengah gitu. Kebetulan dapat yang seat nomor 2D dan gimana ya, untuk gerak, untuk ngerekam itu posisinya nggak enak teman-teman. Tapi gimana lagi, wong ini aja aku promoan promo kok ngeluh. Tapi emang dengan harga 825.000 misalkan aku beli dengan harga segitu ya, Jakarta Surabaya ya nggak worth it ya teman-teman. Kita cuma dapat kursi dan ketepatan waktu aja, dan ketika makan di sini kita bayar lagi. Ini aku sekarang ada di kereta makannya kereta api Argo Bromo Anggrek. Aku mau pesen sei sapi, dan untuk beberapa menu kayak sei sapi, terus apa lagi, ada lagi nggak sih, spaghetti, tom yum, terus mie godok Jawa, terus ada apa lagi, nasi ayam, terus nasi goreng, itu dimasak secara fresh teman-teman. Jadi di sini ada koki sendiri yang ready di kereta makan ini untuk melayani para penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek rute Jakarta menuju ke Surabaya ini teman-teman.
Tapi untuk makanan yang fresh, yang langsung dimasak itu kita harus belinya itu cepat-cepat. Ini kebetulan aku belum makan tadi pagi, belum sarapan, sekalian nyobain masakan sei sapi yang ada di kereta api Argo. Untuk sei sapi itu adanya di kereta api Argo, sama menu-menu yang fresh gitu ya, sei sapi, nasi goreng premium, terus mie godong Jawa, itu adanya hanya di kereta-kereta yang Argo dan kereta api Taksaka, teman-teman. Untuk lainnya masih belum tersedia. Untuk harganya tadi itu sei sapi berapa ya? Sekitar 50.000 deh kalau nggak salah. Nggak ada. Aku malah belum bayar, tapi udah pesen sih tadi. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan kereta nomor 1, kereta paling kencang di Indonesia. Dulu waktu awal-awal kereta di Indonesia diperbolehkan jalan 120 km per jam, kereta Anggrek ini yang jalan duluan, karena dia ini rutenya lewat Pantura, jarang ada belok-belokan, jalannya datar, sehingga dipacu konstan 110 sampai 120 itu masih memungkinkan. Waktu tempuh berhenti di stasiun dikurangin, sehingga sekarang dari Jakarta menuju ke Surabaya itu cuma 8 jam 10 menit aja, teman-teman. Dan dari Jakarta ke Semarang 4 jam 55 menit. Keren banget, dapat banget asli ini kereta. Makanya nggak heran kok ini tarifnya paling mahal se-Indonesia ya untuk kelas eksekutif gitu. Dan kereta ini juga ada kelas yang tidak eksekutif, itu kelas luxury. Itu harganya berapa ya? Aku lupa, soalnya setiap waktu itu berubah-ubah, teman-teman. Nanti aku cek deh harganya. Itu konfigurasi seatnya itu satu-satu, terus kayak sleeper gitu, namanya KA Argo Bromo Anggrek Luxury Sleeper. Itu dapat makan sekali, terus dapat snack, dapat kursi satu-satu private, kayak bilik warnet gitu, teman-teman. Itu aku terakhir naik itu kapan ya? Pas pertama dan terakhir deh kayaknya naik Anggrek dulu, waktu pas loncengnya itu. Aduh ini. Iya sih sapi. Pas minumnya ini ada mas, teh melati yang premium. Lainnya apa lainnya yang ada? Cappuccino aja. Cappuccino. Nah ini dia teman-teman, sei sapinya udah ada nih, udah dikirim nih. Mari kita buka ya. Nah teman-teman, ini dia bentukan dari sei sapi. Sei sapinya di KA itu enak banget katanya. Mari kita coba. Ini sambalnya dicampurin dulu, ini sambal matah ini kayaknya nih. Sekarang kita coba makan sei sapi. Info tadi teman-teman yang sering naik kereta Argo dan pesan sei sapi, katanya sih enak. Kita coba ya. Ini ada campuran sambal mata, daging sapi, sama sayuran hijau-hijau nih. Tapi hijau-hijaunya agak kering sih ini. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, nggak bohong. Mulai dari pedasnya pas, dagingnya juga empuknya pas, dan gimana ya, asik sih, gokil. Tapi aku masih belum tahu harganya berapa. Tapi makan dulu aja deh. Perkiraanku sekitar 50 ribuan. Karena kan makan di kereta kan memang cukup mahal ya. Tapi walaupun mahal, misalkan 50 ribuan, bayar segitu dengan makan kayak gini, rasanya kayak gini, kualitas kayak gini, rasanya aku ikhlas teman-teman, bayar segitu. Ya, makasih ya Pak ya.
Surabaya apa ke Semarang? Aku selama naik kereta api mulai kecil sampai sekarang makanan di kereta yang paling enak ya ini. Tapi masih belum tahu harganya ya. Tapi surprise harganya berapa gitu. Nanti aku juga pesen kopi apa? Cappuccino. Kalau dilihat ini kayaknya gude deh ini teman-teman. Gude apa ya? Gak tahu juga sih. Kereta ini tuh bisa dibilang ekspres banget. Karena dari Jakarta ke Surabaya dia cuma berhenti di beberapa stasiun, cuman Cirebon, Pekalongan, Semarang, Tawang, Bojonegoro, dan berakhir di Surabaya Pasar Turi. Jadi cuma berhenti di 5 stasiun aja dalam jarak 720 km. Dan di setiap stasiun itu, stasiun yang nggak gede banget ya, misalnya kayak stasiun Bojonegoro, kayak stasiun Pekalongan, dia tuh cuma ada waktu berhenti cuma 2 menit aja teman-teman. Itu saking ngejar waktunya biar 8 jam 10 menit. Untuk stasiun besar kayak stasiun kayak Cirebon, kayak Semarang Tawang, di situ tuh pergantian masinis sama isi air rangkaian itu cuma dikasih waktu 3 menit. Jadi aku pernah naik kereta ini waktu awal-awal 8 jam 20 menit kemarin. Para yang ngisi air, orang yang ngisi air itu udah kayak F1 gitu teman-teman. Udah bawa tangganya gitu, ketika kereta berhenti jrek, langsung dia pasang naik lari gitu. Kayak Ninja Warrior, kayak di F1 gitu. Jadi kayak pit stop gitu teman-teman. Karena cuma dikasih waktu 3 menit untuk isi air rangkaian doang. Nanti kita di Cirebon kita lihat deh gimana cekatannya para petugas yang ada di lapangan nanti. Dan ini kereta Anggrek ini nanti sekitar jam setengah 1, 12.31 itu di sisi kiri. Kalau dari arah Jakarta sisi kiri, kalau dari arah Surabaya dari sisi kanan. Itu kita akan ngelewatin panorama laut Pantura. Jadi relnya ini benar-benar berada di pinggir laut di antara stasiun Kuripan, Pelabuhan sama Krengseng. Sayangnya lagi tempat dudukku itu di sisi kanan teman-teman. Ya gimana ya, namanya juga promo, nggak bisa protes. Nanti lah ketika udah mau masuk situ kita akan geser ke sebelah kiri aja, atau nanti di bordas atau di kesini lagi kita beli minuman terus menikmati panorama di sisi kiri sini. Ini barusan aku bayar, ternyata harganya pas bener, 50.000 teman-teman. Worth it sih, harga 50.000 dengan rasa kayak gitu. Makanan juga, porsinya juga banyak dan dagingnya juga banyak teman-teman. Wah ini jos banget sih ini. Next time kalau aku naik kereta Argo, aku makannya saya sapi di sini ya. Oh ya, sebelum aku balik ke sana, ini kurang lebih sekitar 25 menit lagi kita akan nyampe di stasiun Cirebon. Nah, di sini mumpung lagi di dalam kereta makan, aku mau nunjukin ke teman-teman fasilitas yang ada di kereta makan ini. Jadi kereta makan ini tuh digunakan untuk penumpang yang beli makanan di Reska atau di restorasi kereta api. Kalau misalkan teman-teman bawa makanan dari luar terus dimakan ke sini, itu tidak diperkenankan teman-teman. Ya ibaratnya sama aja kayak teman-teman itu masuk ke warung atau rumah makan orang terus tiba-tiba buka makanan dari luar, kan nggak enak juga, sama. Jadi nggak diperbolehkan dan harus makan di sini kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bawa makanan dari luar terus dimakan di kereta apa di seatnya sendiri, itu bebas, silahkan. Yang nggak boleh di sini ya balik lagi etika juga sih. Kan nggak enak juga ya, mau belinya nggak di sini tapi makannya di sini. Terus selain itu juga di sini tuh kereta makannya juga menyediakan musola. Nah ini untuk kereta-kereta stainless itu hampir semuanya dengannya. Kereta stainless itu nggak peduli itu Argo, itu kereta premium, itu juga udah menyediakan fasilitas musola dan dilengkapi dengan sandal wudunya teman-teman. Gokil kan? Jadi teman-teman misalkan pas naik kereta ini ada waktu sholat gitu kan, mas lari aja ke kereta makan, pasti ada musolanya. Tapi musolanya kecil sih, cuman muat untuk 2-3 orang gitu. 3 paling desek-desekan ya. Idealnya 1 sih.
Ini keretanya terlambat 5 menit teman-teman. Nah itu langsung yang mau ngisi air rangkaian langsung bawa apa namanya, bawa tangga. Nah ini langsung bawa tangga, persiapan udah kayak pit stop gitu. Kita buka ya. Ini kereta di sini cuman berhenti kurang lebih sekitar 3 menit teman-teman. Ini langsung ngisi air rangkaian tuh, langsung naik tuh. Di Cirebon ini juga bisa dimanfaatkan untuk merokok teman-teman, karena dalam perjalanan kereta semuanya itu nggak boleh merokok di dalam kereta. Jadi ada waktu kurang lebih 3 menit gini, orang-orang pada berhenti, orang-orang pada turun untuk merokok. Duh, ini udah persiapan diberangkatkan lagi. Karena ini kereta tadi telat, harusnya masuk sini 45 tapi 50 udah masuk. Berarti di sini berhenti kurang lebih sekitar 2 menit aja teman-teman. Langsung turun lagi. Langsung keretanya terlambat 5 menit. Jadi ini kan kereta unggulan, harusnya nggak boleh terlambat. Tapi nggak tahu apa karena tadi ada taspat gitu ya, pembatasan kecepatan, perbaikan rel atau gimana gitu, perbaikan rel atau jembatan, sehingga kereta ini jadi terlambat. Ini langsung diberangkatkan lagi 52. Ada yang naik? Tutup langsung cuy. Nah, Cirebon ini ada 2 stasiun. Stasiun ini dan stasiun Cirebon Perujakan. Ini diperuntukkan untuk kelas bisnis ke atas, ke eksekutif. Sedangkan di depan stasiun Cirebon Perujakan itu untuk kereta kelas ekonomi teman-teman. 53 baru berangkat, harusnya 48, ini 53, berarti masih kelambatannya 5 menit. Mungkin dikejar di sana karena selepas stasiun Cirebon ini teman-teman, kereta Api Argo Bromo Anggrek bisa jalan di kecepatan maksimal hingga 120. Kalau lintas Jakarta Cirebon itu mentok cuma 115 km per jam. Kalau biasanya tuh kereta-kereta pada umumnya yang bukan Argo, bukan unggulan itu ada kantong waktu di setiap stasiun. Jadi biasanya tuh berhentinya kurang lebih sekitar 5 menit, 7 menit. Karena ini kereta unggulan dan waktunya press banget, ngejar waktu 8 jam 10 menit. Sehingga kereta ini nggak punya kantong waktu. Misalkan telat kayak gini, masuk telat 5 menit, berangkat juga telat 5 menit. Kalau ada kantong waktu gitu kan bisa dipangkas ya, yang harusnya berhenti 7 menit cuman berhenti 3 menit, jadi bisa mangkas waktu 4 menit. Nah ini nggak ada teman-teman, sama sekali nggak ada. Emang ini kereta benar-benar ekspres. Misalkan ada batas kecepatan gitu, langsung telat kayak gini nggak bisa ngejar ketertinggalan. Mungkin dikejarnya di lintas Cirebon sampai ke Semarang ini teman-teman, karena transportnya tinggi banget atau batas kecepatannya sampai 120 km per jam. Ini kita sekarang melewati stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun di Cirebon juga stasiun tipe A yang melayani kereta-kereta kelas bisnis ke bawah, kayak kereta ekonomi gitu teman-teman. Ini dipisah antara Cirebon dan Cirebon Perujakan untuk mengurangi kepadatan penumpang ketika naik ataupun turun di kota Cirebon ini. Dulunya Cirebon dengan Cirebon Perujakan itu waktu zaman Hindia Belanda itu beda operator, KAI-nya beda. Yang satu Stadspoorwegen, satunya apa gitu lupa teman-teman. Dan tersambungnya baru-baru ini selepas mau kemerdekaan gitu. Ini benar-benar ngejar kelambatan teman-teman. Jadi tadi speednya 119, 118. Nih
segini terus. Tapi masih belum sampai 120 sih. Terlambat 5 menit di Cirebon. Kita lihat nanti stop selanjutnya itu di stasiun Pekalongan, lambatnya berapa menit dengan kereta anggrek ini yang jamnya mepet banget, nggak ada kantong waktu sama sekali. Ini kereta Argo Bromo Anggrek diberangkatkan lagi dari Pekalongan. Di sini bisa kita lihat ada kereta kelas bisnis yang udah konservasi, teman-teman, alias pensiun. Tapi nggak tahu ini mau dibangkitkan lagi apa enggak. Tapi dilihat sayang banget ya, catnya udah ngelupas gini. Ini diparkir sejak dulu waktu COVID dulu, awal-awal COVID, sampai sekarang nggak dijalankan lagi. Sekarang udah melewati stasiun Kuripan atau menjelang stasiun Kuripan ya teman-teman, jam 12.31 di Kuripan. Kayaknya udah mau ngelewatin deh. Dan di sini tuh setelah nanti ada stasiun Kuripan, stasiun Pelabuhan, sama satu lagi stasiun Krengseng. Nah, di antara 3 stasiun ini kita akan ngelewatin jalur kereta api yang berada di pinggir laut. Ini aku sengaja di sini karena tadi aku lihat di sisi sebelah kiri seat nomor 1, seat nomor A, nomor B itu pada penuh semua. Jadi mau nggak mau aku harus ambil di sini teman-teman, ambil di kereta makan. Dan aku udah pesen ini ada coklat panas untuk menemani nonton view laut.
api Argo Anggrek ini rajanya kereta api di Indonesia. Kereta api Argo Anggrek ini dulu pernah punya rangkaian yang spesial banget. Rangkaiannya itu rangkaian keluaran tahun 1997 dan 2002 kalau nggak salah. Itu teman-teman kalau nyebutnya itu rangkaian gendut karena emang bentuknya itu lebih gendut gitu dan lebih berat. Yang spesial itu karena dia ini menggunakan bogi tipe K9, suspensinya itu suspensi udara, kereta api jarak jauh yang menggunakan suspensi udara. Emang kala itu cocok banget buat lintasan kereta api Argo Anggrek ini karena trek Pantura kan konturnya lurus-lurus saja dan nggak perlu tanjakan dan nggak perlu tikungan yang tajam ya. Dulu pernah sih uji coba ke Argo Lau, tapi nggak bertahan lama karena sering anjlok dan sering rusak itu suspensi udaranya. Terus nggak tahu kenapa Anggrek sekarang dirubah menjadi kelas stainless kayak gini, yang menurutku malah downgrade sih karena masih agak gemblodak, masih kurang kalah senyap sama kereta yang boginya menggunakan bogi suspensi udara itu teman-teman. Sekarang kondisinya cukup memprihatinkan karena dengar-dengar nih untuk perawatan dari bogi boatsterless atau bogi air suspension yang kalau nggak salah kerja sama Inka sama Alstom Prancis deh, itu biayanya gede banget dan teknologinya di Indonesia masih kurang mumpuni untuk ngerjain itu. Jadi diparkir di stasiun Jerakah teman-teman. Jadi keretanya itu sekarang diparkir di stasiun Jerakah. Ya gimana ya, aku terakhir masih naik itu di tahun 2019. Ketika itu masih ini kereta Argo Anggrek dapat rangkaian stainless, dia dibuang di kereta Argo Muria dan Argo Sindoro rute Semarang Jakarta PP. Itu aku naik itu udah senyap banget, suspensinya bantingannya enak, terus getarannya juga minim. Tapi semenjak COVID itu diparkir, terus di apa ya, statusnya kalau di kereta api itu konservasi alias pensiun teman-teman. Dan info yang aku dengar dia akan ditumpuk di bener-bener di akhir, ditumpuk gitu, nggak dijalankan lagi untuk selamanya karena emang teknologinya itu masih di Indonesia masih dinilai kurang efisien karena dia menggunakan suspensi udara itu tadi teman-teman. Tapi sejujurnya itu adalah kereta paling nyaman yang pernah aku naiki kalau jarak jauh ya. Nah habis ini kita akan melewati stasiun Jerakah, kita akan lihat keretanya diparkir gitu. Terima kasih atas kepercayaan Anda untuk menggunakan jasa angkutan kereta api. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan pelayanan yang kami berikan. Untuk keselamatan dimohon kepada para pelanggan supaya tidak membuka pintu sebelum kereta api benar-benar berhenti. Stasiun Semarang Tawang. Oh berarti di stasiun Semarang ini selain untuk pergantian kru masinis juga pergantian kondektur teman-teman. Terlihat dari ini slotnya ini kosong, nanti akan diisi ketika selepas stasiun Semarang Tawang. Oke teman-teman, ini jam 13.16 kereta api Argo Anggrek tiba di stasiun Semarang Tawang. Terlambat 1 menit. Ya lumayan, tadi tuh nyampe stasiun Cirebon telat 5, sekarang telat 1 menit. Ada kemajuan. Dan aku putuskan untuk turun di sini karena ada keperluan mendadak di Solo, sehingga nanti dari sini ke Solo aku naik travel aja biar cepet. Sayang banget ya, padahal tiketku tuh full trip loh, sampai ke mana? Sampai ke Surabaya sana. Next time lah kalau ada promoan lagi aku tak naik kereta Anggrek ini dari Surabaya ke Jakarta full trip.
Ini masih belum full trip nih teman-teman. Oh ya, sekarang kita maju ke depan aja ya. Mumpung ada waktu kurang lebih sekitar 1 menit lagi, kita lihat berangkatnya ini kereta. Itu sinyalnya udah hijau teman-teman, persiapan kereta api Anggrek CC 20624 berangkat. Peronnya stasiun Tawang ini panjang banget ya, karena untuk mengakomodir beberapa kereta yang memiliki transformasi panjang sampai 16 kereta, ya kayak kereta api Kertajaya sama kereta api Gumarang. Coba tak jalan ke ujung sana ya, kita lihat proses berangkatnya kereta. Nah, ini. Itu dia teman-teman video perjalananku dari Jakarta menuju ke Semarang menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek yang sekarang statusnya merupakan kereta eksekutif dengan tarif termahal di Indonesia teman-teman. 825.000 kalau normal. Kalau promo itu 200.000. Dan kalau turun Semarang ini ada tarif parsial juga. Ya, kalau nggak salah sekitar 660.000. Cepat juga sih, dari jam 8:30 aku masih di Jakarta, sekarang jam 1 siang udah di Semarang. Berarti 4 jam 56 menit, 5 jam lah. Kalau dibandingin dengan moda transportasi lain, ini yang paling cepat. Kalau teman-teman bilang paling cepat adalah si pesawat, benar, pesawat terbang cuma 1 jam, tapi kita dari pusat kota Jakarta menuju ke bandara Halim atau Cengkareng butuh waktu berapa lama? Nunggu di tempat nunggu kereta pesawatnya berapa lama juga? Terus nyampe Semarang dari bandara juga butuh waktu. Ya lebih efisien naik kereta sih. Lagian di kereta kita juga bisa jalan-jalan. Terus misalkan mau kerja juga masih bisa buka gadget, buka laptop dan lain sebagainya. Dan nggak ribet. Kereta itu kan dari zaman Belanda dulu. Nih, Stadspoorwegen. Zamannya KAI-nya ini masih ini. Semua stasiun itu berada di tengah kota, dekat sama alun-alun. Makanya tak heran kereta api itu menangnya, misalkan orang-orang yang bisnis, orang-orang yang bepergian untuk urusan bisnis dan kerjaan itu lebih milih kereta api karena di dalam kereta juga bisa buka laptop atau kerjain sesuatu. Turunnya pasti di tengah kota, teman-teman. Walaupun harganya sedikit, bukan sedikit ya, mahal banget, 825 sampai Surabaya dan 660 sampai Semarang ini kereta termahal, kayak eksekutif termahal, tapi yang beli tetap banyak dan tetap nyaris full sih teman-teman. Video trip reportku naik kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta nomor 1 di Indonesia dan kereta eksekutif termahal di Indonesia, dari Jakarta menuju ke Semarang. Walaupun tiketku Surabaya, tapi nggak apa-apa lah, nama juga promo, jauh deket 200.000. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.